Bahan yang akan kita bahas kali ini harganya tidak lebih dari Rp3.000. Tapi dengan bahan yang sangat mudah didapatkan dan sangat mudah dibuat ini, bisa kita pakai untuk menyuburkan dan menyehatkan tanaman hias maupun tanaman buah-buahan seluas satu halaman rumah selama beberapa kali. Bahkan untuk pemakaian satu kali, itu bisa kita pakai untuk menyuburkan tanaman sampai 1 hektar. Nah, apakah itu? Mari kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe pada tulisan yang berwarna merah di bawah dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Nah, teman-teman, inilah bahan yang saya maksud. Bahan ini adalah bahan yang setiap hari dapat kita jumpai di dapur, yaitu sebutir telur. Sebutir telur ini harganya tidak lebih dari Rp2.000. Ini dapat kita peroleh di pasar atau di warung-warung. Kemudian bahan yang kedua adalah micin atau MSG. Ini mungkin satu bungkus ini harganya Rp5.000, tapi satu bungkus ini bisa terdiri dari 10 sendok. Sementara yang akan kita gunakan nanti hanya 1 sendok makan. Itu berarti harganya tidak lebih dari Rp1.000. Berarti bahan yang akan kita gunakan adalah Rp2.000 tambah Rp1.000 untuk membuat 3 botol bahan yang disebut dengan fotosintetik bakteria atau bakteri fotosintesis. Bakteri fotosintesis ini adalah bahan yang sangat berguna untuk membuat proses fotosintesis pada tanaman berlangsung 2 kali lipat dari biasanya. Sehingga dengan terjadinya proses fotosintesis yang berlangsung 2 kali lipat, maka akan memberikan tambahan nutrisi pada tanaman, sehingga tanaman akan bertumbuh jauh lebih cepat, jauh lebih kuat, lebih sehat, dan akan memberikan tambahan nutrisi pada buah yang sedang terbentuk, sehingga pengisian buah menjadi lebih maksimal, sehingga biji atau daging buah dari tanaman buah-buahan yang kita miliki akan jauh lebih padat, kemudian rasanya akan lebih bagus dari tanaman yang tidak mendapatkan nutrisi tambahan dari fotosintetik bakteria ini. Secara teknis, manfaat dari pengaplikasian bakteri fotosintetik pada tanaman adalah yang pertama untuk membantu menambahkan nitrogen ke tanaman, yang kedua untuk membantu menambahkan gas hidrogen sulfida di dalam tanah dari proses dekomposisi bahan organik, yang ketiga untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, yang keempat sebagai sumber mineral asam amino, asam nukleat, senyawa aktif fisiologis dan polisakarida pada tanaman, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas rasa tanaman, baik pada sayur-sayuran maupun pada buah-buahan. Teman-teman, sebenarnya cara membuat bakteri fotosintetik sudah pernah saya praktekkan kurang lebih 5 bulan yang lalu, dan ini hasilnya, ini sudah berumur 5 bulan, dan sudah saya videokan sebetulnya, sudah saya upload di channel Alam Organik, tapi kurang banyak yang berminat, entah karena informasinya kurang tersampaikan dengan baik atau teknik penyampaian yang kurang bagus. Tetapi menurut saya, teman-teman sangat rugi kalau tidak menyimak cara pembuatan bakteri fotosintetik ini dengan baik, karena dengan bakteri fotosintetik ini kita betul-betul mempraktekkan prinsip ekonomi. Dengan modal yang sangat rendah, kita bisa mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Dengan modal hanya Rp3.000, kita bisa menghasilkan pupuk ini. Hasilnya nanti adalah 3 botol, ini bukan, karena ini POC. 3 botol, ini sudah saya pakai 1 botolnya, tinggal tersisa 2 botol. Ini bisa untuk menyemprot tanaman padi seluas 1 hektar. Sehingga teman-teman sangat rugi kalau tidak menyimak cara pembuatan bakteri fotosintetik ini dengan baik. Baiklah, kita akan mempraktekannya. Cara yang akan kita gunakan adalah, yang pertama kita akan kocok dulu telurnya bersama dengan micin. Oke, 1 butir telur saja. Kemudian micin kita gunakan 1 sendok. 1 sendok saja. Nah, ini dia. 1 sendok. Lalu kita kocok sampai homogen, sampai tercampur secara sempurna. Nah, ini sudah tercampur dengan sangat baik. Kemudian bahan berikutnya yang kita butuhkan adalah air bersih. Lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa mendapatkan air kolam.
Air kolam yang bersih dalam artian bahwa air kolamnya tidak tercemar bahan kimia atau bahan-bahan lain yang bisa menghalangi pembentukan bakteri pada proses yang akan kita lakukan. Ini saya ambil air sumur, airnya bersih. Kemudian kita akan masukkan untuk 1 butir telur dan 1 sendok micin atau MSG, kita membutuhkan 3 liter air kolam atau air sumur. Kita masukkan. Inilah perbedaannya dengan video saya sebelumnya, karena pada video saya sebelumnya agak ribet caranya, dan ini adalah cara yang lebih praktis dan lebih sederhana. Setelah ini kita aduk-aduk sampai dia berwarna keruh. Ini tampilannya seperti air cucian beras, berwarna putih. Nah, ini sudah selesai. Sekarang langkah selanjutnya adalah bahan ini yang sudah kita campur akan kita masukkan ke dalam wadah untuk melakukan penjemuran. Dan di sini saya sudah siapkan 3 botol. Ini adalah botol yang berkapasitas 1,5 liter. Sehingga ini akan kita bagi ke dalam 3 botol ini masing-masing 1 liter. Supaya masih tersisa ruangan kosong untuk udara hasil fermentasi supaya tidak langsung mendesak keluar sebelum kita buka tutup botolnya. Harus saya sampaikan lagi karena pada video saya sebelumnya ada yang bertanya tentang kenapa bakteri fotosintetik yang dibuatnya tidak berhasil. Yang harus diperhatikan, pertama, semua bahan-bahan dan wadah yang kita gunakan harus steril dari minyak dan bahan kimia. Karena hal-hal itu bisa menghalangi terciptanya atau timbulnya bakteri pada bahan yang kita buat ini. Kemudian yang kedua adalah air yang kita gunakan harus air yang bersih, baik itu air kolam, air sungai, air sumur. Bersih dalam artian air tersebut tidak tercemar oleh bahan-bahan kimia, baik itu bekas sabun, bekas pestisida, atau bahan kimia yang lain. Nah, kita akan masukkan ke dalam botol ini masing-masing 1 liter. Kita masukkan. Nah, teman-teman, ini sudah jadi 3 botol. Jadi isinya adalah 3 liter bahan bakteri fotosintesis yang kita buat. Dan langkah selanjutnya adalah ketiga botol ini akan kita jemur di bawah sinar matahari. Semakin lama terpapar matahari dan semakin terik mataharinya semakin bagus. Bakteri fotosintetik ini membutuhkan sinar matahari untuk proses pembentukan bakterioklorofil yang ada di dalam bahan ini, karena bahan inilah yang akan membantu tanaman untuk menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis tambahan yang dilakukan terhadap tanaman. Jadi untuk proses penjemurannya kita akan gantung saja di tempat yang tinggi supaya hasilnya maksimal. Nah, teman-teman, sekarang saya akan mempraktekkan cara mengaplikasikan bakteri fotosintetik ini pada tanaman. Oh ya, saya perlu ingatkan dulu, proses penjemuran yang kita lakukan tadi itu akan berlangsung selama 2 minggu sampai 1 bulan. Dan setelah 2 minggu akan mulai berubah warna, awalnya akan merah, pink atau orange, kemudian semakin lama semakin gelap, dan kalau sudah 1 bulan atau lebih itu sudah sangat efektif untuk kita gunakan. Nah, sekarang akan kita lakukan proses aplikasi pada tanaman. Kita akan menggunakannya dengan perbandingan, kali ini saya memilih memberikan perbandingan 1:20. Sebenarnya untuk penggunaan dalam skala luas, kita bisa menggunakan dosis yang lebih sedikit lagi. Itu bisa kita gunakan perbandingan 1:50 atau 1:100, atau untuk 1 tangki semprot kita isi cukup setengah gelas saja. Itu untuk penggunaan dalam skala yang lebih luas.
Tetapi untuk kali ini, karena saya hanya akan praktekkan pada tanaman hias dan tanaman buah-buahan di halaman rumah saya akan menggunakan perbandingan 1:20. Artinya untuk 2 liter air ini, saya akan berikan 100 cc atau setengah gelas bakteri fotosintetik ini. Ini akan saya isi. Setengah gelas saja atau 100 ml. Lalu kita aduk. Dan kita aplikasikan pada tanaman dengan 2 macam cara. Bisa dengan dikocor, bisa juga dengan disemprotkan. Atau kedua-duanya sekaligus. Dan kali ini saya akan semprotkan. Kita masukkan ke dalam spray. Ini nanti akan saya kocorkan. Dan yang ini akan saya semprotkan. Ini langsung di belakang saya ada tanaman bonsai kelapa, ada tanaman suplir, dan lain-lain akan saya semprot pada daunnya. Frekuensi pemberiannya adalah 1 kali 1 minggu atau 5-7 hari. Nah, setelah ini bisa juga kita kocorkan pada area perakaran tanaman. Demikian juga kalau ini kita praktekkan pada tanaman buah-buahan, kita bisa lakukan 2 praktek ini secara sekaligus. Kita semprotkan pada daunnya dan kita siramkan pada tanamannya. Untuk dosis penyiramannya, teman-teman bisa mengira-ngira sendiri sesuai dengan insting petani yang teman-teman miliki. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dengan modal yang sangat sedikit, kita mendapatkan manfaat yang sangat maksimal. Salam organik.